tiada lain ku inginkan, hanya rahmat kasih-Mu. Itu yang Tuhan berikan pada kami umat-Mu. Berikan hati-Mu padaku, jadilah kehendak-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini 11 Desember 2024. Sebelumnya kita satukan hati kita di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini dari 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 saya akan membacakan untuk kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kebanggaan kita? Memuji Tuhan, menyembah, dan mengikut Yesus dalam hidup dan kehidupan kita. Itu harus jelas bagi kita masing-masing. Mengikut Yesus adalah yang terbaik dan itu adalah keputusan yang tepat. Karena Yesus sungguh mengasihi kita. Dia mengorbankan darahnya, dia mati di salib, dia datang ke dunia, dia mengambil rupa seorang hamba, dia lahir di kandang domba untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah karena kasih yang luar biasa. Kasih Allah melingkupi hidup dan kehidupan kita. Kasih Allah sangat luar biasa, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman dan percaya kepada Yesus Kristus akan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Iman kepada Yesus Kristus membuka kita untuk berani datang kepadanya, menghampirinya, meskipun kita orang yang tidak layak, meskipun kita adalah orang yang penuh dosa, meskipun kita adalah orang yang pernah salah, melakukan kejahatan. Tapi ketika kita datang bersujud menyembah Dia, mengaku dosa-dosa kita, menyadari bahwa hanya Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita melalui darahnya yang kudus. Di sanalah kita memiliki keberanian dalam iman percaya kita menghampirinya, membawa segala pergumulan-pergumulan kita kepadanya. Kita hidup di dalam doa dan doa kita akan dikabulkan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang seturut dengan kehendak-Nya. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya, yang mengatakan, mintalah segala sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu. Jika itu kita mintakan kepada Tuhan dalam imannya, kepercayaan kita, hati tulus kita, maka kita akan mendapatnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu. Doaku, doamu, doa kita bersama, jika itu kita dasarkan kepada kehendak Allah, maka kita akan mendapatnya. Maka dalam doa Bapa kami juga kita diajarkan, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi.
Ketika kehendak Tuhan yang kita rindukan, maka itu akan menjadi yang terbaik bagi kita, mendatangkan keselamatan dan sukacita bagi kita masing-masing. Maka dalam perayaan Advent ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mempersiapkan diri dengan baik. Mari menata hidup kita lebih baik lagi. Mari semakin memiliki komitmen iman yang tegas untuk mengikut Tuhan dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kita akan mengalami sukacita dan kita dihantarkan memasuki kehidupan yang kekal. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Maka mari datang kepada Tuhan. Dia hebat, Dia penuh kasih, menunggu saya, menunggu saudara, menunggu kita bersama. Izinkan hikmat Tuhan memenuhi hidup dan kehidupan kita, dan milikilah pengetahuan tentang kehidupan yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan dan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Tetap berdoa, tetap beriman, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebesaran rahmat-Mu yang mengutus Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kiranya dalam penyambutan kami, dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke tengah dunia ini, biarlah hati kami benar-benar siap, sedia, waspada untuk melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun mungkin kami akan menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan, tapi kekuatan Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Doa-doa yang kami sampaikan, hendaklah itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami akan mendapatkan jawaban-jawabannya. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, mereka yang bergumul, yang berkekurangan, yang menderita. Mari Tuhan menghibur, menguatkan, menopang mereka, dan Tuhan mengutus kami untuk boleh menolong mereka. Tuhan mengutus kami, memberdayakan kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga pun dapat menolong mereka, dapat memberi yang terbaik bagi mereka, menghibur mereka dalam kesusahan, dalam ketertindasan, keterikatan mereka. Berkatilah juga setiap saudara-saudara kami yang masa-masa perayaan Natal Desember 2024 ini. Biarlah kami memiliki hikmat yang dalam bahwa di Bethlehem Yesus Kristus lahir, sehingga kota Bethlehem adalah simbol lahirnya pengharapan kami, semangat kami untuk menunggu, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tiada lain ku inginkan, hanya rahmat kasih-Mu. Itu yang Tuhan berikan pada kami umat-Mu. Berikan hati-Mu padaku, jadilah kehendak